Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian yang saya hormati, kita bersyukur bulan Ramadan sebentar lagi akan kita masuki. Kalau betul-betul Ramadan itu masuk dan kita berada di dalamnya, maka kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Marhaban itu dari kata rahab. Rahab itu artinya luas atau lapang. Ibarat ada tamu penting mau datang, maka tamu itu kita ucapkan, kita siapkan tempat yang luas, tempat yang lapang. Kenapa kita siapkan tempat yang lapang? Oleh karena kita senang dengan kedatangannya. Maka kalau kita senang dengan kedatangan Ramadan, kita lapangkan dada. Luaskan hati, lapangkan dada. Ini merupakan tanda kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan. Selanjutnya, kita tahu bahwa pada bulan Ramadan ada kewajiban untuk berpuasa. Puasa ini bukan kewajiban yang hanya ada pada masa Nabi Muhammad SAW, tapi sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu, generasi terdahulu sudah diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini kalimat yang harus kita garis bawahi, sebagaimana kewajiban ini sudah ditetapkan pada umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini jelas bahwa puasa sudah ada sejak dulu. Bahkan kalau mau kita banding-bandingkan, puasa umat terdahulu itu jauh lebih berat dari puasa kita. Kalau puasa kita hanya berlangsung selama bulan Ramadan, 29 atau 30 hari. Bandingkan dengan puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu puasanya sepanjang tahun. Caranya diselang-seling. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Dan seterusnya begitu. Sepanjang tahun. Tidak mengenal musim. Ada musim panas, musim hujan, semua berpuasa. Tidak ada lebarannya seperti kita. Kalau di kita kadang-kadang puasanya belum, tapi sudah memikirkan soal lebaran. Begitulah dulu Nabi Daud berpuasa. Yang kedua, puasanya ahli kitab. Puasanya ahli kitab itu tidak ada sahur. Jadi kalau mereka sudah tidur di malam hari, terus bangunnya sudah berpuasa, sehingga tidak ada sahur. Di dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahar. Bedanya puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Jadi kalau masa Nabi Muhammad ada sahur, pada masa terdahulu, pada masa ahli kitab, itu pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Isa, itu tidak ada sahur. Dan ini terjadi, ini berlaku di awal-awal Nabi dan para sahabat berpuasa. Dulu orang puasa
Selain tidak sahur, itu juga tidak boleh hubungan suami istri meskipun di malam hari. Suatu ketika Umar bin Khattab melakukan hubungan dengan istrinya di malam Ramadan. Dia tidak menyadari. Maka besok harinya Umar datang menemui Rasul, lalu menceritakan bahwa dia tadi malam melakukan hubungan suami istri. Maka dengan pertanyaan Umar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istrimu. Jadi sejak saat itu suami istri boleh melakukan hubungan pada malam Ramadan. Siangnya tetap tidak boleh. Selanjutnya ayat ini disambung lagi dengan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah pada malam hari sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam, yaitu fajar. Jadi dulu sebelum ayat ini turun, orang tidak boleh sahur. Sehingga dulu ada sahabat namanya Qais bin Sirmah. Sahabat Qais bin Sirmah ini, dia bekerja keras. Pada saat waktu maghrib sudah tiba, dia berbuka ala kadarnya, yang sering disebut dengan takjil, sekedar untuk membatalkan puasa. Salat maghrib, mestinya setelah itu makan besar, tapi ternyata belum siap. Karena belum siap, maka istrinya menyiapkan. Pada saat istrinya menyiapkan itulah, Qais bin Sirmah ini merebahkan tubuhnya dan ternyata dia tidur. Pada saat sudah tertidur, istrinya sudah siap dengan makanan yang dihidangkan. Ketika dipanggil, ternyata dia sudah tidur. Maka kata istrinya, celaka engkau. Maksudnya celaka engkau, kalau bahasa kita, waduh berapa ini urusan. Kenapa? Karena dia sudah kerja keras, besok harus kerja lagi, sekarang sudah harus berpuasa. Maka Qais bin Sirmah puasa. Keesokan harinya dia bekerja, sehingga dia jatuh pingsan. Sehingga turun ayat yang tadi sudah saya bacakan. Makan dan minumlah kamu sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam, itu fajar. Artinya boleh sahur. Nah inilah, kita tidak punya alasan untuk tidak mau berpuasa Ramadan. Dan meskipun sekarang situasinya sedang pandemi corona, kita tetap menyambut kedatangan Ramadan ini dengan gembira. Seandainya pembatasan sosial masih tetap diberlakukan oleh pemerintah sampai dengan bulan Ramadan, maka kita tidak ada masalah, karena yang paling penting adalah berpuasa pada siang hari. Kemudian, kalau ternyata kita tidak memungkinkan untuk sholat tarawih, maka sholat tarawih bisa kita lakukan di rumah masing-masing. Seandainya tidak ada ceramah di masjid-masjid, karena memang tidak ada sholat tarawih, kita masih bisa mendengarkan ceramah melalui televisi, melalui radio, melalui media sosial, di YouTube juga banyak, yang semuanya bisa kita manfaatkan. Nah inilah sesuatu yang harus mendapat perhatian kita semua. Kita sambut Ramadan dengan gembira, kita siapkan diri kita agar bisa
menunaikan ibadah Ramadan ini dengan baik. Maka situasi sekarang tetap tidak mengubah esensi dari ibadah puasa. Kita laksanakan ibadah puasa, meskipun dari sisi aktivitas dakwah bisa jadi dengan sebab pandemi corona ini akan mengalami penurunan, dan itu memacu kita secara pribadi untuk berusaha, karena mendapatkan pesan dakwah, mendapatkan ilmu, tidak hanya harus keluar dari rumah, harus kumpul di masjid, tapi kita tetap bisa melakukannya di tempat kita masing-masing. Inilah yang saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilahkan bagi Anda yang mau menanggapi dan menanyakan masalah ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.